Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Hijriah. Saya Dr. Arsy. Dan saya Dr. Naili. Kami dari Divisi Obstetri dan Ginekologi Sosial, Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada video ini, kita akan membahas mengenai audit maternal perinatal atau yang saat ini lebih dikenal dengan Audit Maternal Perinatal Surveillance and Response atau AMPSR. Audit maternal perinatal adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kematian atau kesakitan serupa di masa yang akan datang. Prinsipnya adalah melakukan identifikasi kasus kematian sehingga dapat membuat respon yang spesifik dan efektif untuk mencegah kematian di kemudian hari. Mengapa audit maternal perinatal penting? Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2019, angka kematian ibu tahun 2015 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target SDGs 2030 adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga masih jauh dari harapan. Angka kematian neonatal tahun 2017 adalah 15 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan target SDGs 2030 adalah 12 per 1000 kelahiran hidup. Ternyata 75% kematian ibu, stillbirth, dan neonatal dapat dicegah. Sehingga sangat penting adanya kegiatan penelusuran untuk mengkaji penyebab kematian dan kesakitan tersebut. Tujuan umum dari audit maternal perinatal adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di seluruh kabupaten kota melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan perinatal. Hal itu dapat dicapai melalui yang pertama, melaporkan dan menganalisis kasus kematian ibu dan perinatal. Yang kedua, mengkaji penyebab kematian ibu dan perinatal yang dapat dicegah. Yang ketiga, menentukan rekomendasi, intervensi, dan strategi pencegahan. Yang keempat, memperoleh kesepakatan pemecahan masalah sesuai wilayah. Dan yang kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi. Terdapat beberapa azas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan audit maternal perinatal. Yang pertama, no name, tidak menyebutkan identitas. Yang kedua, no shame, tidak mempermalukan. Yang ketiga, no blame, tidak menyalahkan. Dan yang keempat, no pro justisia, tidak untuk keperluan peradilan. Dan tentunya terdapat asas pembelajaran dalam mengkaji penyebab kematian ibu dan perinatal yang dapat dicegah. Ada beberapa unsur yang terlibat dalam penyusunan AMPSR. Yang pertama, tim pelindung. Yang kedua, tim manajemen. Yang ketiga, tim pengkaji. Dan yang keempat, komunitas pelayanan. Langkah-langkah dalam melakukan audit maternal perinatal adalah: yang pertama, identifikasi dan notifikasi. Notifikasi kematian maternal dalam 3 kali 24 jam. Yang kedua, pelaporan. Melakukan autopsi verbal maternal perinatal dalam 14 hari sejak kejadian. Yang ketiga, pengkajian. Mencari penyebab kematian berdasarkan ICD-10, maternal mortality, dan perinatal mortality. Yang keempat, respon dan tindak lanjut, membuat rekomendasi lalu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Untuk memudahkan proses audit maternal perinatal, saat ini telah dibuat aplikasi Maternal Perinatal Death Notification atau yang disingkat MPDN. Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan kematian ibu dan perinatal menggunakan smartphone. Notifikasi dikirim melalui internet atau SMS. Data yang dikirim akan terlaporkan dan tersimpan di dalam server dalam tanggung jawab penuh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terdaftar. Keunggulan dari aplikasi MPDN ini tentunya mempermudah surveillance dengan metode digital, sehingga lebih praktis, lebih hemat biaya, dapat dilakukan di mana saja,
dan data secara nasional terkumpul real-time dan aman. Terdapat 3 tempat yang berperan dalam proses pelaporan AMPSR. Yang pertama, tempat meninggal. Kedua, domisili. Ketiga, lokasi sesuai KTP. Apabila terdapat kasus kematian maternal atau perinatal, maka Vaskes tempat meninggal atau Puskesmas wilayah kerja akan melakukan notifikasi awal dalam waktu 3 kali 24 jam melalui aplikasi MPDN ke Dinkes Kabupaten atau Kota tempat meninggal. Selanjutnya, laporan tersebut akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota domisili hingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai NIK. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tempat meninggal dan domisili akan meminta laporan dari Puskesmas wilayah kerja dalam bentuk formulir otopsi verbal maternal perinatal dan dari fasilitas kesehatan dalam bentuk rekam medik maternal perinatal untuk kemudian dilaporkan dalam maksimal 14 hari. Kematian maternal perinatal akan dicatat sesuai NIK. Data yang masuk akan diverifikasi oleh tim verifikasi kabupaten kota. Data dapat diakses oleh tim pengkaji audit maternal perinatal sebelum dilakukan pertemuan audit maternal perinatal, kemudian dianalisis dan dibahas lebih lanjut. Selain itu, data juga dapat diakses oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil dari suatu pengkajian audit maternal perinatal akan menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi yang dihasilkan harus bersifat yang pertama, measurable, terukur. Yang kedua, achievable, mampu dilaksanakan. Yang ketiga, relevan, harus sesuai dengan kasus yang dibahas. Dan yang keempat, time bound, harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, sangat penting rekomendasi ini untuk dimasukkan dalam program fasilitas kesehatan atau program pemerintah setempat. Selain itu, rekomendasi yang dibuat harus meliputi 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa saja yang telah dilaksanakan dengan baik? Yang kedua, apa saja yang belum dilaksanakan dengan baik? Dan yang ketiga, bagaimana pelayanan yang belum atau kurang baik dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Rekomendasi yang dibuat dapat melibatkan pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dan masyarakat. Selanjutnya, pada tahap respons akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan akan dilakukan secara berjenjang untuk memastikan apakah hasil audit maternal perinatal ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di kabupaten atau kota. Sedangkan pada tahap evaluasi akan dilakukan dengan menilai beberapa indikator kesehatan maternal dan perinatal. Sudah tahu kan pentingnya audit maternal perinatal? Mari lakukan audit maternal perinatal yang baik sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.